Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di praktek ketiga. Untuk praktek ketiga ini kita akan membangun jaringan VLAN. Nanti menggunakan tool aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum praktek, sedikit membahas tentang VLAN. Network Switch Manage Unmanage. Jadi perbedaan paling mendasar antara switch manage dan unmanage adalah pada switch unmanage dapat dipasang langsung, sedangkan switch manage Anda harus menginstal dan mengkonfigurasi sesuai kebutuhan jaringan. Jadi dua praktek kita sebelumnya membangun jaringan LAN, topologi star dan topologi tree, itu kita masih menggunakan switch yang unmanaged. Kenapa? Karena switch tersebut tidak perlu kita konfigurasi. Kita langsung memasang kabel, setting IP di masing-masing PC, langsung connect. Tapi yang namanya switch manage, ya, itu kita harus konfigurasi. Ya. Kita harus install dan konfigurasi sesuai kebutuhan. Fitur switch management. Nanti ada istilah VLAN, virtual LAN, membagi perangkat fisik berdasarkan logik. Link aggregation, menggabungkan beberapa port Ethernet menjadi single port secara logik. Kemudian fitur berikutnya memonitoring traffic, transfer data melalui IP address protokol SNP. Fitur VLAN. Jadi VLAN nanti kita menggunakan switch yang manage, switch yang bisa diatur, bisa disetting. Biasanya switch manage ini dari segi harga lebih mahal daripada switch unmanaged. Untuk membangun VLAN kita butuh switch manage, ya. VLAN gambaran sederhananya adalah seperti ini. Misalkan nanti sebuah VLAN dengan ID 2, ya. Nama VLAN-nya marketing. Itu ditempatkan di port 1, 2, dan 3. Artinya nanti setelah switch ini kita setting, maka nanti yang bisa berkomunikasi hanya sesama VLAN, ya, yaitu VLAN 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau kita menempatkan 3 lagi PC, ya, kemudian kita beri nama ID 3, name-nya misalnya teknisi, maka VLAN 3 ini hanya bisa berkomunikasi, ya. VLAN 2 dan VLAN 3 ini tidak bisa berkomunikasi, ya. Kenapa? Karena di switch-nya nanti kita konfigurasi sehingga yang bisa berkomunikasi hanya sesama VLAN, virtual LAN. Untuk tipe VLAN, ya, tipe VLAN ada dua, ada yang disebut akses atau untagged, ya. Akses atau untagged adalah istilah yang berhubungan dengan VLAN yang sama, ya, VLAN ID yang sama, ya. Jadi mode untuk VLAN ID 2 nanti tipenya adalah akses atau untagged. Demikian halnya untuk VLAN 3, ya, teknisi, nanti modenya adalah akses atau untagged. Kalau jaringan ini kita kembangkan, maka kita bisa menempatkan switch ini mungkin di tempat yang berbeda, ya. Switch room 2 ini, ya. Misalkan nanti di switch 2 kita bisa membuat VLAN ID yang sama, ya. Misalkan VLAN ID 2 marketing.
Demikian halnya pilihan ID 3 teknisi. Jadi nanti dari pilihan ID 2 suite 1, suite room 1, dia hanya bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di suite room 2 pilihan ID 2. Jadi yang warna biru ini ya, pilihan ID 2 hanya bisa berkomunikasi, mengirim data, menerima data ke pilihan ID 2 di suite room 2. Demikian halnya yang pilihan ID 3 itu hanya bisa berkomunikasi dengan pilihan ID 3 di suite room 2. Nah, kemudian untuk menghubungkan dua suite ini, ya, fitur pilihan yang kedua disebut dengan fitur terang, ya, terang atau tag. Ya. Terang atau tag ini adalah menggabungkan beberapa pilihan di dalamnya. Ya, jadi pada prinsipnya di dalam kabel ini ada dua pilihan yang berjalan, yaitu pilihan ID 2 dan pilihan ID 3. Kita gabungkan, modenya adalah terang atau tag. Jadi isinya adalah di terang ini isinya dua pilihan, yaitu pilihan 2 dan pilihan 3. Nah, ini adalah file job sheet membangun pilihan. Nanti untuk praktek yang ketiga ini, topologinya akan kita buat seperti ini. Ya. Jadi ada 3 pilihan yang kita mau buat, yaitu yang pertama pilihan 2 ini. Pilihan 2, nama pilihannya adalah marketing, ya. Itu untuk menghubungkan PC 0 dan PC 1. Kemudian pilihan 3. Pilihan 3 ini nama pilihannya adalah teknisi untuk menghubungkan PC 2 dan 3. Kemudian pilihan 4. Pilihan 4 nama pilihannya adalah staff, ya. Staff untuk menghubungkan PC 5 dan 6. Ya. Jadi kalau kita lihat, seandainya ini adalah suite unmanaged, maka 6 komputer ini bisa saling terkoneksi. Ya. Kenapa? Karena IP-nya itu satu network, ya, 192.168.1, yang berbeda hanya hostnya. Tapi nanti ketika suite ini kita konfigurasi, ya, maka nanti yang hanya bisa berkomunikasi yaitu sesama pilihan, ya, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Baik, kita praktek. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Perintahnya adalah kita diminta membuka tugas 1 LAN. Buka file tugas 1 LAN. Oke, baik, setelah kita tambahkan PC yang ke-6, kita hapus dulu kabelnya, ya, koneksinya. Kenapa dihapus? Karena kita mau mencocokkan portnya. Kita hapus dulu kabelnya. Escape. Kita buat kabel ulang menggunakan kabel strike. Nah, di sini. Jadi di sini kita setting pas Ethernet 01 itu dihubungkan ke PC 1. Lanjut, pas Ethernet 02 dihubungkan ke PC 2. Demikian selanjutnya sampai PC 6. Port 3 ke PC 3. Port 4 ke PC 4. Port 5 ke
ke PC 5, port 6 ke PC 6. Selanjutnya kita label ya, labelnya kita edit. Ini IP-nya, ini IP PC saya. Nanti untuk kalian silahkan melanjutkan IP praktek sebelumnya. Setiap kelompok punya IP. Ini titik 1, kasih keterangan ya, namanya VLAN 2 marketing ya. Oke. Ini ini 1.2. Jadi ini yang pertama. Jadi kita berikan label 2. VLAN 2 ini PC 0 dan PC 1 ya. Nama VLAN-nya marketing. Kemudian PC 2 dan 3 ini satu VLAN, nama VLAN 3 teknisi. Kemudian VLAN 4 staff untuk PC 4 dan 5. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara memunculkan tulisan ini FA 0 per seperti ini ya. Ini 0/3. Caranya option preference ini dicentang ini always show port label. Selanjutnya kita cek label ini sesuai nggak dengan konfigurasi PC. Kita cukup arahkan ini 1.1, salah ini. Nah, setelah diberikan label, kita cocokkan label ini dengan konfigurasi IP dan subnet mask pada masing-masing PC. Kita arahkan. Ini belum di set. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi VLAN ya. Di langkah kerja C nomor 2, caranya klik switch, kemudian CLI, enter. Ketik enable. Nah, di sini berlaku auto comment. Artinya apa? Kita cukup mengetik 2 atau 3 huruf, kemudian tekan tombol tab, nah dia muncul sendiri. Saya ulangi ya, saya mau mengetik enable. Caranya masukkan 2 huruf IN di tab, enter. Enable ini adalah perintah untuk berpindah dari user ke privilege ya. Jadi kalau di Cisco itu ada istilah privilege. User ke root lah. Pertama kita munculkan show IP grid. So IP nah, kita ketik perintah show IP interface brief. Ini untuk mengecek port apa saja yang sudah terpakai. Ini kelihatan tulisannya up. Berarti yang sudah terpakai adalah pas Ethernet port 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Tekan tombol. Nah, selanjutnya kita membuat
VLAN 2. Ketik perintah configure terminal, enter. VLAN 2, masukkan 2. Namanya, nah, VLAN 2 tadi namanya adalah apa tadi namanya? Marketing. Ya, jadi ketik marketing. Marketing, enter. Kemudian exit. Kita buat lagi VLAN 3 dan 4. Caranya VLAN 3 namanya adalah teknisi. Kemudian kita exit, enter. Kita buat yang terakhir VLAN 4. Nama VLAN-nya adalah staff. Name staff. Kalau sudah, kita cek hasilnya. Kita exit 2 kali, enter. Kemudian ketik perintah show VLAN. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kita sudah berhasil membuat 3 VLAN, yaitu VLAN 2 namanya adalah marketing, VLAN 3 namanya teknisi, dan VLAN 4 namanya staff. Ini sudah aktif. Langkah yang keempat adalah menambahkan port pada VLAN. Ya, pada VLAN. Jadi nanti VLAN marketing ini untuk port 1 dan 2. Teknisi untuk port 3 dan 4. Kemudian staff untuk port 5 dan 6. Tekan tombol QI. Kemudian show IP purpose grid. Ini perintah untuk mengecek sekarang kita mau menambahkan port pada VLAN. Masuk ke configure terminal. Kemudian ketik perintah interface. Karena kita menggunakan pas Ethernet, ini keterangannya pas Ethernet. Pas Ethernet. Kita mulai dari ini, 0/1. 0/1. Enter. 0/1, kemudian switch port mode akses. Ya, tadi ada akses. Switch port akses VLAN 2. Artinya apa? Bahwa port 1 dari switch tadi itu kita daftarkan sebagai anggota dari VLAN 2. Exit. Kita masuk lagi, kita lanjutkan interface pas Ethernet. Sekarang kita daftarkan port 2. 0/2 switch port mode akses port 2 ini bagian dari atau anggota dari VLAN 2. Ya, seperti itu. Jadi semua port dari port 1 sampai kita port 6
itu didaftarkan ke VLAN-nya. Oke, kita exit satu kali. Interface sekarang port 3, switch port, mau diakses. Akses VLAN port 3 itu VLAN 3. Switch port, sudah ya. Kita cek dulu hasilnya. Exit 2 kali, enter, show VLAN. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi VLAN 2 Departemen Marketing itu menggunakan port 1 dan port 2. Kemudian VLAN 3 Departemen Teknisi ini port 3. Nah, kita lanjutkan ini, nanti hasilnya di sini adalah port 4. Lanjut, configure terminal, interface, pas Ethernet, port 4, 0/4. Mode akses VLAN 3. Oke, exit, interface 0/5, switch port, diakses, VLAN 4. Exit, interface, pas Ethernet 0/6, dan akses VLAN 4. Oke, exit 2 kali, exit, show VLAN. Nah, seperti ini. Jadi port 1 dan 2 untuk VLAN 2, port 3 dan 4 untuk VLAN 3, dan port 5 dan 6 untuk VLAN 4. Nah, terakhir adalah kita simpan konfigurasi dengan menggunakan perintah copy running config start, di tab aja, kemudian enter lagi. Nah, ini. Nah, sekarang kita uji coba ya, saya mau tunjukkan pengujian dari ping ke PC0 ke 1. PC0 ke 1 karena dia satu VLAN, secara teori ini harus berhasil 0 ke 1. From ping PC1 IP-nya ini 1.2. Oke, berhasil. Kemudian pengujian PC0 kedua. Ini secara hasil koneksinya, kenapa? Karena ini beda VLAN. Ya, PC0 VLAN 2 marketing, sedangkan PC2
pilihan 3 teknisi. Kita coba ping ke 1.3. Oke, berhasil. Ya. Kalau Anda mendapatkan hasil di sini reply from bla 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 TTL, berarti itu masih gagal. Kemudian kita coba ping dari PC 0 ke PC 4. Nah, ini juga secara teori tidak berhasil, tidak boleh connect. Kenapa? Karena beda pilihan. PC 0 itu pilihan 2 marketing, sedangkan PC 4 pilihan 4 staff. Pilihan 4 1.5. Oke, baik. Ya, demikian. Ya, mungkin itu untuk praktek ketiga, membangun pilihan. Silakan dikerjakan job sheet-nya, mengisi tabel di job sheet. Seperti biasa, ini diisi nanti. Kemudian di capture di tabel yang berikutnya. Terakhir membuat kesimpulan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.